Selamat pagi. Pagi. Habis olahraga, makan, masih juga semangat ya Pak ya. Jadi kebetulan saat ini beda nih Pak. Biasa kita bawakan dokter penyakit dalam, seputar penyakit dalam. Kali ini kita beda nih. Kita memperkenalkan ada Dokter Feli. Beliau adalah dokter hemodialisa. Mungkin kalau Pak Ibu pernah main-main ke HD, lihat penyakit darah. Nah biasa dikontrol oleh Dokter Feli. Jadi beliau ini adalah dokter yang menjaga pasien-pasien HD begitu. Mungkin hal ini ada sedikit edukasi kesehatan mengenai menjaga pola hidup supaya bisa terhindar dari cuci darah. Bagaimana Dokter Ya, Bapak Hendra. Ikut Pak Hendra langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih bersemangat ya setelah senam tadi. Ngos-ngoskan enggak Bapak Ibu? Enggak ya? Tetap semangat ya. Baiklah, di sini saya kebetulan memang bekerja di hemodialisa yang kalau bahasa awalnya sering disebut sebagai unit cuci darah. Di sini saya sedikit mau memberikan pengetahuan sebagai wanti-wanti bagi kita, terutama pada pasien-pasien yang memang dengan komorbid tertentu seperti hipertensi dan juga diabetes mellitus. Sebelumnya kita perkenalkan dulu apa itu ginjal. Jadi ginjal itu merupakan suatu organ yang berfungsi untuk mengatur kelebihan dari zat racun di dalam badan dan juga mengatur keseimbangan dari cairan. Jadi jumlah ginjal kita ada berapa Bapak Ibu? Ya benar, ada dua ya, kiri dan kanan. Dimana letak ginjal kanan itu lebih rendah daripada letak ginjal kiri. Jadi kalau diukur-ukur satu ginjal itu beratnya sekitar 160 gram beratnya. Nah, jadi ginjal kita ini selain berfungsi mengatur urium kreatinin yang racun yang berada di dalam badan tadi, juga berfungsi untuk mengatur cairan di dalam badan. Terus kita bercerita apa sih sebenarnya yang faktor-faktor resiko sehingga terjadinya gangguan fungsi ginjal. Pertama ada faktor yang memang tidak bisa kita rubah. Faktor yang tidak bisa kita rubah yaitu faktor genetik atau adanya suatu penyakit autoimun yang memang secara genetik kita punya gitu. Itu sesuatu faktor yang tidak bisa kita rubah. Yang kedua faktor resikonya adalah faktor resiko dari penyakit yang kita derita. Misalnya pasien dengan hipertensi tidak terkontrol, gula darah yang tidak terkontrol, terus juga penyakit-penyakit sistemik lainnya seperti asam urat yang tidak terkontrol, atau ada penyakit keganasan, batu ginjal yang ujung-ujungnya akan menyebabkan obstruksi atau sumbatan pada ginjal kita. Selanjutnya saya cerita, kenapa sih? Karena tadi kebetulan saya juga melihat hasil pemeriksaan tekanan darah dan juga gula. Jadi beberapa dari Bapak Ibu ada yang menderita tekanan darah tinggi dan juga gula darah. Jadi saya mengingatkan tekanan darah yang tidak terkontrol sering-sering tinggi dan juga gula darah yang tidak terkontrol itu resiko jangka panjangnya bisa menyebabkan komplikasi yang namanya penyakit ginjal kronik. Apa ujungnya? Ujungnya adalah memerlukan terapi pengganti ginjal yaitu hemodialisis tadi. Jadi kapan dok saya tahu kalau saya udah mulai mengalami gangguan ginjal? Jadi ginjal itu ada staging yang sama kayak orang kanker, ada stadium 1, 2 sampai stadium 4. Nah, ginjal ini juga penyakit ginjal kronis juga ada stadiumnya dari stadium 1 sampai stadium 5. Jadi kebanyakan kalau masih di atas stadium 3, misalnya stadium 1, stadium 2, itu jarang memberikan gejala. Jadi banyak pasien-pasien saya yang datang ke HD itu merasa tidak terima awal-awal diagnosis penyakit ginjal kronis karena apa? Saya nggak ada gejala apa-apa kok. Saya tiba-tiba disuruh cuci darah, banyak yang seperti itu. Karena memang gejalanya itu ya seperti kayak silent killer juga dia Pak. Jadi kalau hanya stagingnya masih rendah, ya nggak berasa apa-apa ya kayak orang biasa juga gitu. Nah tapi kalau sudah memasuki stadium-stadium yang lebih tinggi, stadium 4, stadium 5, itu biasanya mulai bergejala. Apa gejalanya? Gejalanya pun tidak spesifik. Ya misalnya mual, muntah, bolak-balik ke klinik, ke rumah sakit, dispepsia katanya gangguan lambung. Sudah sampai banyak obat lambung diberikan, ternyata tidak ada perbaikan. Nah setelah dikaji-kaji ternyata pasiennya riwayat diabetes tidak terkontrol, hipertensi. Ternyata yang menyebabkan dia mual muntah adalah si urium kreatinin yang sudah tinggi itu tadi. Terus yang kedua apa gejalanya? Gatal-gatal di badan. Dibilang sakit kulit tapi nggak jelas bentuknya. Rupanya karena racun yang tinggi. Yang ketiga yang sangat khas sekali adalah mulai adanya terjadi bengkak pada kaki. Terus misalnya bangun tidur kok kelopak matanya lebih payah dibuka, rupanya karena kelebihan cairan.
Selain itu juga yang lebih berat lagi sesak nafas. Jadi aktivitas sedikit sesak nafas, aktivitas sedikit gampang lelah. Itu juga karena penyakit ginjal kronik lagi. Kenapa sesak nafas? Karena tadi kita kembali ke awal cerita bahwasannya fungsi ginjal itu kan berfungsi mengatur cairan. Nah, cairannya tadi tidak bisa diatur oleh badan. Jadi kalau ginjal kita ini kita banyak minum, dia pandai sendiri. Ya saya keluarin lebih banyak, makanya kalau bapak ibu banyak minum ya banyak kencing. Karena ginjalnya masih sehat, dia pandai ngatur. Oh nih badan udah kelebihan nih, dikeluarin lah. Atau pas lagi panas terik, kencingnya lebih jarang. Karena apa? Ditahan di badan, karena badan kurang cairan gitu. Kalau ginjal udah sakit nggak tahu dia mau berlebih lah, mau kurang lah gitu. Jadi kalau ketika berdiri bengkak kakinya. Apalagi sesak nafasnya, jadi cairannya juga masuk ke paru-paru sehingga sesak nafas. Jadi gejalanya akan mirip sekali pada penyakit jantung, gagal jantung. Jadi pasien gagal jantung juga bengkak, juga sesak, mirip seperti penyakit ginjal kronis ini. Terus yang terakhir, kalau yang udah lambat-lambat sekali taunya sampai penurunan kesadaran. Jadi masuk IGD udah nggak sadar, meracau. Rupanya dia nggak tahu selama dia ada gangguan ginjal. Pas diperiksa urinnya sudah ada 200, kreatinina sudah ada 10, sehingga harus segera dilakukan tindakan cuci darah. Gitu. Yang terakhir juga yang paling sering dikeluhkan pasien itu tadi adalah lemas. Karena apa? Ginjal kita itu yang sehat, dia akan berfungsi untuk membentuk zat yang namanya erythropoietin, berfungsi untuk meningkatkan HB. Jadi ketika HB-nya turun, lemas. Jadi turun. Nah, ketika sesuatu yang terjadinya turunnya perlahan-lahan, badan nggak terasa. Jadi yang tadinya HB perempuan 12, turunlah dia pelan-pelan jadi 10, jadi 8, bahkan 4 sekalipun pasiennya masih jalan. Pas diperiksa dia kaget sendiri, udah 4 HB-nya. Ya itu tadi karena perjalanan kronis dari penyakit ginjal kronis itu tadi, gitu. Jadi apa sebenarnya yang harus kita cegah? Yang pencegahannya yang pertama, kalau memang belum terjadi penyakit ginjal kronik, ya pola hidup sehat, istirahat yang cukup, konsumsi makanan-makanan cepat saji yang berpengawet itu dikurangi, konsumsi air putih dicukupkan. Jadi kebutuhan air putih kita itu, kalau ngomong orang Indonesia yang rata-rata beratnya dianggap dewasa 50 kilo, kebutuhan cairannya 2 liter sampai 2,5 liter, atau yang beratnya lebih besar lagi dari 80 kilo bisa 3 liter per hari. Jadi mencari gampangnya itu 40 cc sampai 50 cc per kilogram berat badan, dengan syarat tidak ada gangguan ginjal sebelumnya dan juga tidak ada gangguan jantung. Jadi kalau misalnya ada gangguan jantung, penyakit jantung, udah gagal jantung seperti itu, kan ada derajatnya lagi tuh. Nah itu lebih konsultasi ke dokter jantung, seberapa sih jumlah cairan yang bisa dikonsumsi supaya tidak sesak, tidak bengkak. Terus yang berikutnya apa? Ya sebaiknya apalagi pasien-pasien yang usianya sudah 40 tahun ke atas dilakukan medical check up rutin. Jadi biar dilakukan pemeriksaan urin kreatinin. Bagi bapak ibu yang dengan faktor risiko ya mungkin bisa dilakukan per 6 bulan. Misalnya pasien gula nih, pasien hipertensi, harus dicek urin kreatininnya supaya tahu, oh sekarang saya ternyata udah masuk di stadium 3, di stadium 4, supaya tidak terjadi penurunan yang terlalu cepat sehingga cepat masuk di stadium 5. Kalau udah stadium 5 untuk kembali lagi ke stadium yang lebih rendah susah. Jadi ujungnya apa? Ya cuci darah. Nah cuci darah itu kalau memang komorbid penyakitnya jelas hipertensi, gula darah tinggi, ya akan seumur hidup kita lakukan, kecuali bapak ibu mendapatkan transplantasi ginjal gitu. Jadi besar harapan saya bagi yang tekanan darahnya masih tinggi. Jadi kalau dibilang 140 tekanan darah saya normal nggak? Karena kan saya udah umur 50, sebenarnya tetap tidak normal ya. Jadi tekanan darah diharapkan di bawah 130/80. Bahkan pada pasien dengan komorbid misalnya penyakit jantung ataupun pasien-pasien dengan diabetes, targetnya lebih rendah lagi, kalau bisa di 120/80, 120/70. Tujuannya apa? Mencegah kerusakan ginjal. Jadi jangan kadang berpikirnya seperti ini, saya gula dok, saya hipertensi, berarti kan minum obatnya seumur hidup tuh, nanti gara-gara obat itu saya cuci darah. Nah itu pola pikir yang seperti itu yang harus dibalikkan. Jadi dengan minum obat tensi dan obat gula sehingga gula darah dan tekan darah kita terkontrol, kita jauh dari penyakit ginjal kronis ini. Tapi kalau jadi harapannya gini bapak ibu, pola pikirnya tidak minum obat mungkin dalam 1-2 tahun cuci darah. Mungkin kalau dengan minum obat baru 20 tahun, 30 tahun lagi kita cuci darahnya. Karena apa? Udah dikontrol gitu. Jadi menunda, jangan sampai kita cuci darah dalam umur yang muda gitu. Jadi harapannya ya dengan mengontrol gula darah, mengontrol tekanan darah, kita terhindar dari penyakit ginjal kronis ini. Jadi jangan dipikirkan tidak berobat, ya biarlah segitu, udah usianya ya seperti itu. Jadi evaluasi, memang kalau
saya bilang tekanan darah yang tadi tinggi dok 160, hipertensi lah saya, belum tentu, kecuali memang dulunya ada riwayat hipertensi. Karena pengukuran darah itu harus berturut-turut dulu untuk mengevaluasi, karena ada faktor habis bapak ibu olahraga juga bisa menjadi faktor tekanan darah agak naik. Jadi ada pemeriksaan berulang. Tapi kalau misalnya beberapa kali pemeriksaan memang tekanan darah tinggi, konsultasi ke dokter penyakit dalamnya kembali. Apakah saya memang tekanan darah tinggi dan perlu mengontrol dengan obat tensi apa tidak gitu ya. Jadi pola hidup sehat bagi pasien yang memang hipertensi, kurangin intake garam ya, yang utamakan yang asin-asin, terus juga olahraga yang cukup juga pada pasien gula, obat tensinya, obat gulanya jangan lupa diminum pun jangan lupa dikontrol. Jadi minum obat pun, udah minum obat tapi tensi masih 200 kan sia-sia obat yang diminum, berarti perlu konsultasi lagi apakah obat tensi ataupun obat gulanya perlu ditambah oleh dokter penyakit dalamnya gitu. Mungkin singkatnya gitu aja, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada pertanyaan mungkin langsung terjawab oleh dokter tadi. Kami ini rata-rata kan mengkonsumsi obat rutin gitu kan. Nah selama ini saya memang tidak rutin minum obatnya dok, karena itu tadi anggapan itu obat itu kimia sehingga meracuni bagi ginjal kita. Nah sehingga saya juga berpikir seperti ibu tadi itu, takut minum obat rutin itu karena ginjal saya akan kena gitu kan. Sehingga kami banyak mengkonsumsi herbal seperti daun-daun. Semua daun kami minum bu, kecuali daun pintu bu. Semua daun kata orang bagus, kecuali daun pintu. Sehingga semua obat itu kami minum. Kami takut sama obat bu, nanti ginjal kami kena, mungkin itu. Atau mungkin pertanyaan saya, ada nggak obat-obat tertentu yang membuat yang berpengaruh langsung terhadap ginjal? Yang kedua, bila mana kreatinin kita itu di atas 2 atau udah ini bisa nggak diturunkan itu? Karena ada beberapa teman kami itu saat dia mau dilakukan pemasang ring karena kreatinin tinggi nggak bisa dilakukan, bahkan dia takut untuk cuci darah. Itu aja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Memang rata-rata pertanyaan pasien seperti itu. Jadi itu tadi yang saya bilang, kita harus sama-sama merubah pola pikir, bukan hanya kita pribadi, mungkin teman-teman kita, keluarga kita yang hipertensi, gula. Mari sama-sama kita edukasi bahwa dengan minum obat itulah kita mencegah komplikasi lebih lanjut, yaitu penyakit ginjal kronik. Jadi ibaratnya ginjal ini kena efek sampingnya jadi apa? Jadi yang benar-benar di ginjal itu yang menyebabkan gangguan ginjal jarang, karena hampir 50% penyebab gagal ginjal di Indonesia itu adalah hipertensi, nomor 2-nya gula. Jadi itu udah memang jenjangnya seperti itu. Jadi minumlah obat rutin. Tujuannya apa? Mencegah jangan sampai terjadi gagal ginjal kronik yang cepat gitu. Selama obat, insya Allah selama obat-obat yang dikonsumsi sesuai dengan aturan dokter, kan ada dosis. Nah pasti disesuaikan dengan bapak ibu, dengan umurnya, dengan fungsi ginjalnya, dengan fungsi hatinya, itu pasti ada penyesuaian oleh dokter yang bertanggung jawab gitu. Jadi kalau saya ditanya ya memang harus minum obat, karena dengan tidak minum obat justru bapak lebih cepat mengalami gangguan ginjal kronik itu tadi, sehingga harus cuci darah nantinya. Terus bagaimana dengan urium kreatinin yang sudah naik ya Pak? Jadi urium kreatinin yang sudah naik, selama dia masih belum memasuki stage 5 yang memerlukan dialisis, kita sebagai dokternya, terutama Pak, kita sini dokternya Dokter Rayendra ya Pak, yang konsultan ginjal hipertensi kita, berupaya bagaimana pasien ini tidak jatuh ke dalam tahap akhir sehingga memerlukan terapi pengganti ginjal. Caranya akan diedukasi obat-obat yang perlu dihindari. Nah satu lagi nih, bagus nih pertanyaan, jadi saya mengingatkan kembali, banyak dari orang tua kita itu kalau di rumah pasti keluhannya nyeri-nyeri sendi, nyeri tulang, nyeri otot. Pergilah ke apotek, dia nanti apotek keluar beli obat, Pak ada nggak obat supaya nggak sakit tulang ke sendi? Biasanya kan dikasih tuh 2 atau 3 jenis obat, rata-rata saya tanya pasti sama. Golongannya kalau nggak golongan steroid kayak methylprednisolon misalnya kayak seperti itu, atau peroxicam, meloxicam, sering itu dikasih. Nah obat-obat seperti itu dikonsumsi sembarangan, obat seperti itulah yang paling cepat menghantarkan kita ke gangguan ginjal kronik, karena obat itu paling banyak dikeluarkan oleh ginjal. Jadi ekspresinya itu memang di ginjal, bukan di hati dia. Jadi hati-hati sekali dalam mengkonsumsi obat anti nyeri, apalagi tidak diresepkan, karena habis diminum memang enak Pak, tidur enak, makan enak dibuatnya.
itu masih boleh dikonsumsi, tapi ya dengan syarat memang gangguannya di cairan sendi. Kalau ini memang obat anti nyeri dia. Jadi kalau orang ini bilang kan, pokoknya apapun sakit sendinya asam urat lah penyebabnya. Kan kayak gitu pola pikirnya. Oh ya, ini asam urat tinggi, sakit kaki. Asam urat saya tinggi dok, udah pernah periksa? Belum, nggak tahu dia asam uratnya tinggi. Padahal nggak ada periksa. Langsunglah disalahkan kacang-kacangan, daun-daunan, nah kayak gitu. Jangan. Jadi memang evaluasi. Sekalipun sekarang diperiksa oleh teman-teman labor hari ini, itu bukan berarti itu hasilnya. Karena pemeriksaan yang baik adalah puasa 8-10 jam dulu untuk periksa kolesterol. Ambil. Jadi ini harapannya sebagai screening, warning bagi Bapak Ibu. Oh ternyata kolesterol tinggi. Oh memang Mantap rapat kemarin. Daripada suara aku gak dapet musik nyinggung perasaan itu. Jadi tunggu sementara. Kapan lagi? Umur 2 menit. Itu lagu-lagunya. Suka satu musik sama kadang-kadang 1 menit gitu. Kita untuk jalan. Jadi ada saya ngasihkan obat. Kak beli obat ini Torosikan sama Dexa. Nah, jadi apakah itu ada resikonya? Nah, kan Bu, nah itu tadi saya cerita peroxicam, meloxicam,
dexamethasone, dexamethasone itu obat gula, jadi diminum enak. Tapi itu dia ginjal yang dikejarnya. Oleh karena itu, konsultasi benar dulu ke dokter penyakit dalamnya, karena memang mau nggak mau faktor usia kita tidak bisa membohongi. Namanya luka kulit, apalagi riwayat masa jaya-jayanya dulu gemuk, pekerjaannya turun tangga atau berjalan, itu faktor risikonya pasti usia tuanya kalau nggak luka kulit yang sakit, kalau nggak pinggang ya memang begitu. Karena keopalan badan kita kan dilipet dan dikulit, jadi dulu badannya gemuk, over sampai obesitas, nah itu berisiko. Jadi sebaiknya ibu periksa betul, mana tahu lututnya sudah terjadi osteoartritis. Jadi kalau osteoartritis ini memang terapinya bisa injeksi di lututnya atau osteoartritis. Obat-obatan itu perlu dikonsumsi pada masa akut, setelah itu tidak boleh. Karena apa? Masa ginjal. Ya walaupun kalau sakit aja, kalau sakit osteoartritis kan kita perlu evaluasi. Jadi minum obat ini sebaiknya jangan hanya mengatasi simptom. Jadi kalau dengan obati demamnya gitu, demam itu kan sebabnya banyak ya, bisa infeksi virus, infeksi bakteri, nah bakteri atau virus yang kita obati. Jadi bukan hanya demamnya saja, karena kalau sakit sendi, ya obat sakit sendi memang menghilangkan nyerinya, tapi penyebabnya harus dicari. Supaya apa? Sakit sendinya paling tidak berkurang atau enggak hilang sama sekali gitu. Kalau enggak ya itu terus gimana? Faktor risikonya itu, dan tentu nanti kita kemudian dia gula enggak, hipertensi enggak. Setelah kita analisis lagi ternyata rajin sekali konsumsi obat sendi. Itu tadi juga aktif, peroksisan, sistem, dexamethasone, sama nitroglicerol. Ya kan semuanya itu. Kalau dia bilang kepisan katanya, kalau udah kepisan katanya itu obatnya. Gitu, jadi hati-hati ya konsumsi obat-obatan yang tidak jelas, itu hati-hati. Gitu. Berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nazarudin. Yang saya tanyakan masalah ginjal, Bro. Kan ginjalnya fungsinya filtrasi. Sekarang bapak-bapak kan banyak minum kopi. Apa efeknya kalau berkelebihan minum kopi terhadap ginjal? Bagus Dan juga kalau minum kopi adalah untuk merangsang otot-otot jantung. Nah, jadi mohon disampaikan bagaimana baiknya. Terima kasih. Bagus tuh, bagus. Jadi sebenarnya minum kopi itu tidak ada masalah, asal kopi hitam. Jadi yang bermasalah sekarang ini kopi saset, kopi-kopi setiap pagi. Nah itu sebenarnya yang menyebabkan gangguan daripada ya gulanya juga. Karena kan namanya kopi saset gulanya udah masuk kan, nggak bisa dipisahkan kopi dan gulanya aja nggak bisa. Nah jadi memang kalau kopi dokter jantung sekalipun masih boleh, menyarankan minum kopi masih boleh. Kecuali memang ada gangguan lambung berat, kan kopi itu asam, nah itu biasanya dihindari. Tapi kalau misalnya tidak ada gangguan lain, silakan, nggak ada masalah, masih boleh dikonsumsi. Gitu. Tapi kopi hitam Pak, jangan kopi saset. Ya, kuncinya kopi saset. Sekali mungkin, ini kan sekali kumpul, ya masih boleh Pak konsumsi kopi. Sebenarnya dua cup sehari masih boleh dari rekomendasinya. Tapi tetap Pak, setiap orang toleransinya kan berbeda-beda. Jadi kalau kita ngomong tidak bisa tidak semua. Jadi bergantung orang masing-masing. Tapi kalau secara teorinya 2 cup sehari masih aman. Tapi jangan dibikin gulanya di tempat sendok. Memang gulanya, karena gula itu kebutuhan kita tuh hanya 2 sendok makan satu hari. Karena jangan pikir makan gula aja, nasi gula, mie gula, segala manis itu gula. Cuman ya bentuknya nggak gula pasir, tapi kan dia karbohidrat. Setiap yang karbohidrat ya gula. Kalau pasiennya udah jelas diabetes, boleh minum kopi dok, manis pula ya. Salahnya bukan di kopinya, tapi di gulanya. Terus kopi juga bisa bikin berdebar memang. Jadi kalau pada pasien-pasien yang nggak kuat, bisa berdebar nggak bisa, karena ya kandungan protein bisa meningkatkan kontraksi jantung, jadi bisa bikin pasien yang berdebar.
Oke Pak. 120. Hah? 20. Kurangnya Bu. Jadi kopi saset ya Pak, Belum biasa. Jadi kalau mengurangi sesuatu, jadi memang kopi itu kadang Dia kan ada sasetnya efek kayak meningkatkan. Nescafe itu, Pak. Jadi cara Yang menguranginya jangan langsung di stop. Misalnya jadi satu 2 sendok. Karena gulanya banyak. Nanti minggu berikutnya jadi 1 sendok. Cara menguranginya harus pelan-pelan. Berarti kalau supaya nggak encer airnya disedikitkan. Gitu. Jadi yang tadinya 2 gelas 1 sendok bikin setengah gelas. Pelan-pelan. Oh, storage depan. Katanya orang yang asam urat itu bukan asam urat. Di depan nih. Awas. Oh iya. Jadi ada pertanyaan Bapak sama Ibu, aku. jadi Udah dipanggil? asam urat itu bukan 0813. asam urat Ibu, tapi karena ginjalnya bermasalah. Jadi asam urat ini. Hujan. Jadi asam urat itu Hujan, yang dilihat. pertama Hujan. adalah gangguan metabolisme dari kurin. Jadi memang ada kita yang secara genetik itu pengalaman dari kurin terganggu, sehingga kecenderungan dalam satu garis keturunan asam uratnya tinggi, ada kasusnya. Tapi yang kedua yang paling penting adalah pola makan. Jadi terlalu sering konsumsi. Jadi asam urat yang paling tinggi itu Bapak Ibu bukan sayuran, tetapi di jeruan. Jadi yang juara satunya jeruan. Jadi nggak ada lagi makan sayur. Kenapa asam urat? Kata orang yang hitam-hitam tuh ya enak. Iya. Untuk awak tuh aja kasih yang hitam. Aku ikan. Dirubah. Tapi kalau pasiennya memang genetik yang seperti itu, ya orang mungkin dia biasa aja, dia jadi ketat karena memang dari keturunannya dia gangguan dari pengolahan asam uratnya sendiri gitu. Tapi jangan setiap nyeri langsung disalahkan asam urat, harus ada pemeriksaan dulu dipastikan memang asam uratnya naik gitu ya. Oke, demikian itu aja Bapak Ibu. Hujan. Makasih. Oke, terima kasih Dokter Sally atas penyampaiannya. Bapak Ibu mungkin jika ada masih pertanyaan, mungkin bisa dikonsulkan ke dokter nanti ya, bisa dokter penyakit dalam atau dokter ginjal hipertensi. Terima kasih itu Bapak Ibu sekalian untuk waktunya. Apabila ada salah kata dari kami hospital, kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Reza telah berikan pengalaman.